Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ftah alaina bi futuhil arifin bika bil hikmah wa ftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi haqqi taha sayyidil kaunaini wa jadillah abil babuli wal qasimi rabbana tah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wahdi qalbi bi haqqi zatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair ya karim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook dimanapun berada. Selamat malam sahabat TKN, sahabat MDNH, sahabat Yakman, dan sahabat-sahabat dimanapun di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Sabah, Indonesia, di Kalimantan, Medan, Bangkalan, dan teman-teman lain ya. Pada malam hari ini Abah ingin menjawab tentang pertanyaan dari ikhwan kita, dari sahabat kita, adalah yang bertalian adalah berhubungan dengan bab saum ya, bab imsak ya. Wilujeng wengi Kang Keca dan teman-teman lain semua yang hadir pada malam hari ini ya. Nah, pertanyaannya adalah tentang imsak. Adakah imsak syariat, imsak thariqat, dan imsak hakikat? Sahabat ya, sesungguhnya pengertian imsak ya adalah pengertian saum itu sendiri. Saum itu ya bisa diartikan adalah imsak ya. Nah, kita sering ada bahasa di waktu subuh itu adalah imsak. Itu sebetulnya adalah pemberitahuan waktu imsak. Adapun waktu imsaknya itu sendiri secara syariat adalah waktu subuh ya. Nah, adapun kenapa biasanya di kita sudah udah lumrah adalah 10 menit sebelum waktu subuh dikatakan imsak. Itu adalah kaifiat ulama, adalah ihtiyat ya, daripada ulama, kehati-hatian. Karena kalau seandainya ditempatkan pada waktu subuh, dikhawatirkan ada dua hal. Yang pertama, karena terkadang bedug subuh atau azan subuh dari satu masjid ke masjid terkadang berbeda 1 atau 2 menit ya. Kadang 1 menit, yang lain masih asik. Maka ada bahasa imsak. Padahal sebenarnya imsak itu adalah saum sendiri. Bahkan makna daripada saum itulah imsak tadi semua. Jadi inilah yang sebetulnya kalau ditanya oleh oleh Kang Ujang tentang makna imsak, adalah sebetulnya Abah sudah bahas adalah pada saat membahas bab saum tadi semua. Tapi ya tidak apa-apa ya, kita coba karena pada dasarnya saum itu lebih tepat kalau diartikan adalah imsak. Artinya menahan, mengekang, adalah apa yang ditahan, apa yang dikekang adalah hawa nafsu. Yang kita lawan adalah diri kita sendiri, dan bahasanya dan setan ya tadi semua. Kita melawan diri kita dan dan setan bahasanya. Nah, inilah dari kata imsak itu dari kata amsaka. Kemudian dikasih hamzah ya. Dari kata masaka dikasih hamzah menjadi amsaka yumsiku imsakan ya. Artinya adalah mengekang ya. Mengekang. Nah, sekarang kita bahas apa yang dikekang oleh kita. Makanya pengertiannya bisa secara syariat, bisa secara thariqat, bisa secara hakikat. Nah, sesungguhnya kalau pengertian imsak secara syariat, maka dikatakan waktu kita membahas bab saum ya, dikatakan adalah fasaumu syariati adalah muaqqatun. Jadi imsak syariat itu muaqqatun, ada waktunya. Makanya pada saat kita mulai adzan berkumandang sampai datang adzan maghrib ya, itu kita imsak. Apa yang ditahan oleh kita adalah menahan makan, minum. Dikatakan wa amma saumu syariati, atau sama aja wa amma imsaku syariati ya. Ada sesungguhnya imsak syariat itu ayyumsika anil adalah makulati wal masrubati wa ainil wiqai fin nahari, adalah menahan makan dan minum dan bersetubuh. Itu saja imsak secara syariat, dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Itu imsak secara syariat. Menahan diri kita adalah mengekang hawa nafsu kita dari keinginan makan atau makan, minum, dan bersetubuh. Tidak ada yang membatalkan yang lain. Ya, berbohong tidak membatalkan. Korupsi tidak membatalkan, judi tidak membatalkan secara secara imsak syariat tadi semua. Maka hakikat daripada saum itulah sebetulnya adalah
imsak, dari kata masaka. Jadi masaka adalah apa namanya, amsaka yumsiku imsakan tadi semua. Nah itulah makanya kenapa baginda Nabi bersabda, kam min shaimin mubtirun wa kam min mubtirun shaimun. Dikatakan juga apa namanya, waruba shaimin laisa lahu min saumihi illal ju wal atsu. Ada orang yang apa namanya saumnya itu hanya menahan lapar dan dahaga tadi semua. Maka oleh karena itu imsak secara syariat tidak cukup kita hanya melatih menahan dari makan, dari minum dan bersetubuh di siang hari. Maka dikatakan adalah bahwa ayyumsika, apa dikatakan adalah wa amma saumu tariqat atau wa amma imsaku tariqat, bahwa ayyumsika jami'a a'dha'ihi minal muharramati wal manahi adalah waddama'i mislul ujbi wa ghairiha. Nah, sementara imsak secara tariqat adalah apa namanya, mencegah anggota tubuh dari perbuatan yang diharamkan dan dilarang dan menjauhi sifat-sifat yang tercela seperti al-ujbu, adalah ujub adalah dikatakan wa ghairu dhahiran wa batinan lailan wan nahar ya. Nah sementara imsak secara thariqat dikatakan adalah sama saja, wa imsaku thariqati adalah mu'abadun ya, mu'abbad abadan abadah, artinya bahwa menahan kalau secara syariat makan dan minum itu adalah apa namanya dari mulai adzan subuh tadi semua ya sampai adzan maghrib tadi semua. Nah sementara thariqat imsaknya itu adalah apa namanya selamanya, bahwa kita sudah imsak sebelum imsak di dalam imsak, tetap imsak di dalam imsak tadi semua. Selawasnya yang namanya menahan diri dari sifat ujub, dari sifat sombong, dari sifat ria, dari sifat-sifat apa namanya menyakiti orang, sifat-sifat ghibah, namimah, mencuri, itu harus kita tahan seumur-umur tadi semua. Maka itulah perbedaannya, imsak syariat adalah menahan makan, minum dan bersetubuh di siang hari, tapi imsak thariqat adalah menahan apa namanya badan kita dan juga ngikut hati kita adalah daripada sifat-sifat madmumah yang baik yang muncul dari sifat bahimiyah, syubuhiyah maupun syaitoniyah. Nah, adapun tujuan daripada saum itu sendiri atau imsak itu sendiri sebenarnya bukan hanya menahan makan, minum dan bersetubuh. Nah, itulah kenapa baginda Nabi bersabda adalah makanya banyak waruba shaimin laisa lahu min saumihi illal ju wal atsu, adalah banyak orang yang saum tetapi dia hanya menahan lapar dan dahaga. Dikatakan falidalika qila kam min shaimun muftirun wa kam min muftirun shaimun. Ada banyak orang yang tadi dia imsak ya, tidak menahan imsak dari makanan, dari minuman dan bersetubuh, tetapi dia apa namanya tapi dia iftar ya. Iftar apa? Tapi dia tetap ujub, tetap dia ria, tetap dia sombong, tetap dia gibah, tetap dia korupsi, tetap dia mencuri, tetap dia berjudi. Nah itulah tadi semua. Sementara tujuan daripada seluruh ibadah itu adalah, kemarin kita sudah bahas, ada sesungguhnya dari sholat, puasa, zakat, haji, apapun adalah sesungguhnya adalah terlahirnya akhlak, tadi takhallaqu bi akhlaqillah. Makanya kemarin kita sudah bahas hubungan antara kita makhluk dan Allah Khalik, maka hubungannya adalah apa, khuluq adalah akhlak pada diri kita. Jadi kalaupun kita melakukan saum, kita melakukan sholat, tapi akhlak kita tidak terlahir akhlak kita, berarti sedang tidak terjadi hubungan kita antara al-abid, abdun dengan Allah al-ma'bud tadi semua ya. Sehingga banyak orang saum tapi menyakiti orang lain, banyak orang saum tapi masih bergibah, banyak orang saum tapi berbohong, banyak orang saum tapi tadi apa namanya masih menjelekkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, maka kalau demikian berarti saum syariat tidak cukup atau imsak syariat tidak cukup, maka harus dipindahkan dari imsak menahan makan, minum dan bersetubuh. Kita harus mengekang diri kita adalah dari sifat-sifat madmumah, sifat-sifat buruk yang datang dari sifat bahimiyah. Apa itu sifat bahimiyah? Sifat bahimiyah itu hanya senang makan, tidur dan bersetubuh. Itulah dari semua. Makanya itu karena sifat dasar manusia itu adalah makan, minum, bersetubuh dari semua. Tapi kemudian ada sifat-sifat subuhnya adalah apa? Sifat binatang buas adalah berantem, bertengkar, berebut wilayah, merasa diri paling baik, merasa diri paling tinggi, merasa diri paling soleh, merasa diri paling banyak ibadahnya. Itu sebetulnya udah sifat-sifat subuhnya dari semua. Nah ini kita harus mengekang diri kita daripada merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih soleh dari orang lain, atau merasa apa dan lain apa namanya dan menahan munculnya sifat-sifat bertentangan bertengkar, saling menjelekan, saling menghina, saling menyakiti. Nah inilah yang makanya kenapa dikatakan adalah saumu syariati adalah muaqqatun wa saumu tariqati adalah muabbadun adalah fi jami'il umrihi tadi semua sepanjang selama umur tadi semua ya. Nah itulah makanya Nabi bersabda adalah qila kam min shaimin muftirun, banyak orang yang tadi imsak ya, dia menahan dari makan, minum dan bersetubuh tapi tidak menahan daripada perbuatan ria, dari perbuatan ujub, dari perbuatan sombong, daripada mencuri, bergibah, namimah, dari sifat-sifat subuhnya maupun sifat syaitonnya. Nah, walaupun tidak membatalkan secara saum syariat,
artinya imsak yang adalah muakkatun, yang ditentukan waktunya dari mulai adzan subuh. Maka imsak itu sebetulnya bukan 10 menit sebelumnya, itu adalah pemberitahuan daripada imsak. Nah, imsaknya sendiri sebetulnya batasannya sholat subuh. Jadi Anda boleh saja makan sampai batas sholat subuh sebenarnya. Jadi, makanya sebenarnya adalah saum itu, imsak itu dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib dari semua. Adapun kebiasaan kita di Indonesia adalah dibuat 10 menit. Itu adalah sebetulnya pemberitahuan untuk imsak, untuk kita siap-siap untuk menahan diri kita. Karena kalau kita nih manusia, kalau tidak ada persiapan demikian, kadang-kadang kebablasan. Kalau nanti diberikan waktu subuh, nanti saja. Yang penting kan mengakhirkan sahur itu sunnah, tapi akhirnya kemudian kebablasan, malah inilah ya, lebih baik ihtiyat. Kehati-hatian kita adalah pada saat ada pemberitahuan imsak, walaupun sebenarnya adalah imsak itu ya saum tadi semua ya. Jadi itulah maka dikatakan oleh baginda Nabi, kalau melihat ini berarti sesungguhnya tujuan saum itu bukan menahan makan, minum, dan bersetubuh, tapi menahan dari sifat sombong, menahan dari sifat ria, bersifat dengki, iri, hasud, mengadu domba, mencuri, berzina, berjudi. Itu ya sebetulnya lebih ke situ substansinya dari semua. Kalau saum secara thariqat, dan itu tidak ada batas waktu, artinya bahwa kita selamanya adalah imsak, selamanya adalah saum dari sahabat dari semua ya. Maka menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, menjaga napas ini, maka napas pun juga kita menjaga jangan sampai lupa pada Allah. Maka dikatakan man akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Siapa orang yang keluar masuk nafasnya tidak digunakan untuk ingat kepada Allah adalah fahuwal mayyit. Mislul hayawan, seumpama hewan, seumpama bangke, mayyit adalah tapi bangke, tapi adalah mislul hayawan, dunal baqarah, tapi bukan bangke sapi, tapi adalah fahyakal hinjir. Diumpamakan orang yang lupa napas masuknya, keluar masuknya sebagai zikir adalah berarti itu tadi semua. Makanya menahan diri kita lupa daripada masuk Allah, masuk ke dalam itu tadi semua. Dan itu selamanya dari semua ya. Nah, adapun pengertian bahwa di bulan puasa seluruhnya adalah dzikir, seluruhnya adalah sholat, seluruhnya adalah selama kita merasa abdun dan ma'bud itu ada al-abid wal ma'bud wahid, senantiasa tersambung antara makhluk dan khalik, itu adalah berada pada pada khuluk tadi semua, pada akhlak tadi semua. Nah, terjadilah akhlak Allah itu imsak secara thariqat tadi semua ya. Jadi kalau seandainya kita mampu menahan imsak secara syariat, kita tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Maka inilah kenapa banyak timbul pertanyaan ke saya pun tentang bagaimana diinjeksi, batal enggak? Ya enggak lah tadi semua. Anda kan tidak niat tadi. Kan yang membatalkan saum syariat itu apa tadi? Dikatakan yang adalah dikatakan yumsika anil makulati, ada makan, wal masyrubati minum, wa ainil wiqai minan nahar, ada berhubungan, bersetubuh di siang hari. Adapun disuntik, adapun divaksin, adapun di apa. Nah, bagaimana dengan kentut di air? Nah, sebetulnya karena kalau Anda tidak niat minum lewat pantat, sebetulnya tidak membatalkan. Maka jangan repot tadi semua. Bagaimana gosok gigi menggunakan pasta gigi? Nah, itu kita sebenarnya juga secara hakikat apa membatalkannya? Anda tidak niat memakan Pepsodent dan Anda tidak adalah inilah makanya tadi sesungguhnya karena bukan itunya yang intinya, tetapi tujuan daripada imsak itu bukan hanya makan dan minum bersetubuh, tapi lebih kepada adalah menahan dari sifat-sifat bahimiyah, subuhiyah dan syaitoniyah tadi. Ada sifat al-ujbu, al-kibru, al-buhlu, bahil, pelit, sifat jahil, al-bodoh, kemudian sifat namimah, sifat adu domba tadi ya. Jadi itu lebih intinya. Maka itulah baginda Nabi bersabda, kamin so'imin mubtirun. Banyak orang yang imsak dari makan, minum, dan bersetubuh, bahkan sampai dia nggak mau gosok gigi, tadi semua. Tapi bohong jalan-jalan tadi semua. Ya, sama saja seperti orang sekarang. Kalau disuruh orang Islam disuruh makan daging babi, haram. Makan daging anjing, haram. Tapi pada saat dikasih duit, haram. Siap-siap saja tadi semua. Itulah tadi semua. Pada saat kita terima duit, kita nggak pernah nanya ini duit apa tadi semua. Ya. Nah, lain pada saat kita menerima daging, ini daging apa? Daging celeng atau daging sapi? Nah, gitu. Ini kadang-kadang kita ini terjebak dengan hanya bahasa etimologinya tadi semua. Tapi substansi daripada saumnya sendiri sebetulnya nanti naik. Ini kan baru syariat, kemudian naik kepada thariqat. Jadi kalau seandainya kita pada saat kita saum thariqat, itu pasti bersamaan dengan saum syariat tadi semua. Nah, bersamaan. Tetapi yang tujuan daripada saum thariqat itu adalah bukan untuk kita makan, minum, dan bersetubuh, lebih kepada sifat-sifat bahimiyah yang kita tahan. Kita tidak makan, tidak minum, dan tidak bersetubuh. Karena binatang jinak itu kerjaannya cuma makan, minum, dan bersetubuh. Berarti imsak di situ adalah kita harus keluar menahan diri dari sifat-sifat bahimiyah. Adapun dari sifat subuhiyah, berantem, sombong, berebut wilayah, tadi saling kontok-kontokan, merasa dia lebih baik, merasa dia lebih soleh, merasa lebih dari siapapun, itu sebetulnya sifat subuhiyah dari semua. Kita harus imsak di bulan Ramadan ini.
Karena tidak ada yang merasa lebih baik dari siapapun. Kita pun bisa taat karena afal Allah pada diri kita dari semua ya. Itu kemarin Abah sudah bahas malam tadi ya, dalam live tadi malam tadi semua. Jadi kalau begitu waktu Nabi bersabda kamin soimin muftirun, banyak orang puasa tapi adalah dia buka, atau kamin imsak muftirun, orang imsak tapi dia buka tadi semua. Berarti Nabi atau sesungguhnya lebih melihat kepada apa? Lebih melihat kepada bukan menahan makan, minum dan bersetubuhnya, tapi karena dikatakan di sini wa kamin muftirun soimun. Tapi banyak orang yang sesungguhnya dia makan, minum, bahkan mungkin bersetubuh di bulan Ramadan di siang hari tadi semua. Tapi dia mampu menjaga dari menyakiti orang lain. Dia banyak menyayangi orang lain, berbagi dengan orang lain, membantu orang lain tadi semua. Dan dia tidak bersifat sombong, tidak gibah, tidak ujub, tidak sifat-sifat madmumah tadi semua. Nah, kalau kemarin Abah sudah bahas dalam kitab Minhajul Abidin antara ijtinab dan iktisab, itu adalah Imam Ghazali lebih mengutamakan sama dengan hadis baginda Nabi. Tujuan dari imsak saum itu sebetulnya lebih kepada merasa adanya diri kita, karena sifat ujub itu menunjukkan adanya diri kita, ria adanya diri kita. Kemudian kita merasa sombong adanya diri kita, apalagi sombong karena al-kibru itu adalah pakaian Allah, tidak boleh dipakai oleh kita. Hanya Allah lah yang boleh sombong, dan dia berhak sombong karena dia memiliki segalanya. Dialah pemilik segalanya tadi semua. Nah, kita tidak pantas tadi semua ya. Nah, ini ya, itu secara thariqat. Nah, adapun kalaupun kita saum syariat dan thariqat bersamaan, artinya menahan makan, minum dan bersetubuh secara syariat imsak. Tapi secara thariqat yang kita jaga juga mulut kita, sebagaimana kita sering kumur dalam wudu, kita tahan. Kita juga masukkan air ke dalam hidung, napas kita latih. Makanya kalau kita masukkan air kan tahan yang kiri, hirup dengan tangan kanan tadi semua, tutup tangan kanan, hirup air dengan untuk hidung. Itu sebetulnya adalah pemahamannya, substansinya bagaimana masuknya kalimat hu, keluarnya kalimat Allah. Bukan hanya air tadi semua. Bagaimana masuknya kalimat hu dan keluarnya kalimat Allah dalam pada saat hidung kita. Dan adapun kita mencuci wajah kita, karena disinilah tadi walaupun kita kentut, yang dicuci wajah bukan pantat tadi, karena yang malu itu wajah, walaupun pantat nggak pernah malu, yang malu itu adalah yang malu itu adalah wajahnya tadi semua. Kita pun pada saat wudu mencuci telinga, tujuannya tadi jangan mendengar gibah tadi semua, jangan menggunakan telinga kita untuk hal-hal karena kita mendengar itu bukan kita hanya punya telinga, sama itu punya Allah. Berarti kita pada saat mendengar gibah, mendengar orang menjelekan orang lain, kita telah menggunakan samanya Allah untuk berbuat maksiat. Pada saat kita melihat mata kita untuk menghina orang lain, mata kita digunakan untuk melihat yang maksiat, berarti sesungguhnya kita sedang menggunakan basar Allah untuk melihat yang dimurkai oleh Allah. Maka itulah digambarkan kita dengan wudu syariat, mencuci tangan, mencuci muka, karena di sini ada mata, ada hidung, ada mulut, mencuci telinga dan mencuci kaki. Jangan sampai kita melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai, karena kaki ini bisa berjalan karena ada kudrat iradat Allah tadi semua. Tanpa ada kudratnya, tanpa ada iradatnya, kaki ini tidak bisa digerakkan, sahabat tadi semua. Maka sekarang dibuktikan banyak orang punya kaki karena stroke tidak bisa berjalan, bisa dua-duanya, bisa sebelah. Itu pelajaran kepada kita. Ada orang punya telinga tapi dia budak tadi semua, bisa sebelah, bisa dua-duanya. Allah mengajarkan kepada kita, hai manusia, mendengar itu samaku, maka kamu tidak bisa mendengar, akulah sama itu tadi semua. Itu memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita mentoharoh mulut, mentoharoh telinga, mentoharoh mata, mentoharoh tangan, mentoharoh kaki. Itulah dengan 7 air mutlak. Nah, adapun 7 air mutlak itu bukan air salju, bukan air sumur, bukan air hujan, bukan air air es tadi semua, air laut. Itu hanya silokanya tadi semua. Yang tidak berubah warna, rasa dan bau itu adalah air ruhani yang ditimba daripada sumurnya Allah di dalam kalbu kita, kesucian hati. Maka itulah pengersa Abah di dalam di dalam tanbih ada lebih baik kita lahirkan amalia yang datang dari kesucian hati. Artinya apa? Wudu yang tidak batal dengan bersentuhan dengan perempuan, wudu yang tidak batal dengan kentut, wudu yang tidak batal dengan memegang kubul dan dubur adalah yang datang dari ruhani kita. Karena kalau seandainya kita wudu dengan air mutlak yang kita sebutkan sebagaimana tadi imsak syariat, wudu syariat, nah bagaimana di dalam perut kita juga ada kotoran tadi semua ya. Tetapi pada saat kita disucikan secara wudu dengan air ruhani tadi semua, maka sucilah seluruh bagian tubuh kita ini semuanya, termasuk kotorannya. Maka inilah yang dimaksudkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin tadi semua ya sahabat. Itulah sering dikatakan bahwa ulama dulu itu tidak batal wudu. Maksudnya tidak sombong, tidak iri, tidak dengki, tidak hasud, tidak sum'ah, tidak namimah, dan juga menahan matanya. Dia buta matanya, dia hidungnya dia matikan, mulutnya dia bisukkan, telinganya dia tulikan, kakinya dia dia lumpuhkan tadi semua. La hayyun la alimun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqqi Allah tadi semua ya. Jadi itu ya yang dimaksudkan tadi imsak secara syariat sudah kita bahas. Menahan makan, minum dan setuju, tetapi dilapisi dengan imsak thariqat adalah menahan diri kita dari sifat subuhnya, adalah menahan dari sifat sombong, dari sifat iri, dari sifat artinya. Nah,
Lebih dalam lagi ke dalam sahabat adalah dikatakan wa amma saumul haqiqati bahwa imsakul fuad, imsak adalah di mata hati tadi semua. Inilah tadi yang Allah bilang hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu Allah sendiri. La ilaha illallah itu Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah berkata, akulah la ilallah, ana la ilaha illallah tadi. Man qalaha dakhala hisni, siapa yang mengucapkannya, yang mengamalkannya, dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni adalah faqad umina min iqabi, maka terbebaslah dia daripada siksaku. Akulah la ilaha illallah. Seluruh isi alam dunia dan akhirat ini dari la ilaha illallah. Maka kita semua berasal dari la ilaha illallah. Maka itulah kenapa afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kita berasal dari la ilaha illallah, maka kita harus tanamkan kalimat la ilaha illallah adalah di dalam relung kalbu kita oleh ahlinya tadi semua. La tahsul illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Itulah yang disebutkan dengan air ruhani, adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ditanamkan oleh ahlinya. Itulah tadi yang bisa menjadikan suci secara hakikat tadi semua ya. Nah, tetapi jangan ditinggalkan suci secara syariatnya, tetap kita gunakan air salju, air hujan, air es, air laut, air sungai dan lain sebagainya, yang 7 air mutlak itu. Jadi ada 7 air mutlak secara syariat, ada 7 air mutlak secara thariqat, adalah air ruhani. Ada air jismani yang dari alam ini, di alam mulki, ada air ruhani dari alamul malakut, ada air sultani adalah dari yang pada alam ruh, daripada fuad kita. Itulah pada hakikat. Kemarin Abah sudah jelaskan apa gerak tubuh kita adalah semuanya datang dari hati. Hati kita lah imamnya yang menggerakkan badan ini. Maka orang yang hatinya busuk, maka matanya menjadi busuk. Orang yang hatinya busuk, maka mulutnya menjadi busuk. Orang yang hatinya busuk, maka telinganya menjadi busuk. Orang yang hatinya busuk, maka seluruh tubuhnya adalah menjadi busuk. Inilah kenapa tadi dalam Al-Quran banyak ingatkan tentang dada tadi semua ya. Alam nasrah laka sodrak, bukan alam nasrah laka kolbak, bukan alam nasrah laka sodrak. Dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lub, dalam lubmu ada sir, dalam sirmu ada la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah kata Allah, akulah la ilaha illallah. Itu yang dikatakan man kalamu akhiruhu la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, bukan hanya mengucapkan, tapi bagaimana tubuh yang berkalimah itu meleburkan batang tubuhnya kepada hatinya. Inilah makanya kenapa hati kita harus disucikan. Ada untuk mensucikan kaca, namanya celing. Ada untuk mensucikan lantai, ada namanya SOS. Ada untuk mensucikan mobil, ada untuk mensucikan kaca, ada untuk mensucikan dari kotoran. Tapi kata baginda Nabi, untuk mensucikan hati yang kotor adalah dengan zikrullah. Inilah dada. Hati buruk, itulah kenapa iblis itu datangnya ke sini. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang diserang adalah ibu kotanya. Inilah kolbu kita ini tinggal menjadi istana Allah kah, atau istana iblis kah, atau istana hawa nafsu kah? Nafsu dan iblis adalah merupakan satu kesatuan. Nafsu ada, kalaupun kita punya nafsu yang luar biasa, nggak ada iblis, nggak ada setan, nafsu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau semua kita dikuasai setan, tapi kita nggak ada nafsu, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena nafsu dan setan itu seperti gelap dan malamnya tadi semua, seperti gula dan manisnya, seperti racun dan membahayakannya tadi semua ya. Itulah kenapa kata Allah dari wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah fujuraha wa taqwaha. Bisa fujuraha, kalau hati kita kotor, maka mulut kita fujuraha, mata kita fujuraha, telinga kita fujuraha, tangan kita fujuraha, kaki kita adalah fujuraha. Tapi pada saat hati kita bersih, mata kita wa taqwaha, telinga kita wa taqwaha, adalah mulut kita wa taqwaha, hidung kita wa taqwaha. Nah, tujuan kita saum dan imsak adalah untuk takwa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun tadi semua ya. Artinya seluruh badan kita ini mengikuti apa yang dikehendaki oleh yang memberikannya, yang menitipkannya, yang menciptakannya tadi semua ya. Jadi dikatakan jadi wa amma saumu hakikat berarti jadi imsak secara hakikat adalah sama, adalah bahwa imsakul ada fuadu mimma siwallahu taala wa imsaku an ada mahabbati musyahadati ghairillahi taala kama qala Allah taala al insanu sirri wa anna syirruhu tadi semua. Dikatakan di sini adalah bahwa orang yang sudah saum secara yang imsak secara hakikat adalah sudah tadi dia sudah menghilangkan diri dohirnya, meleburkan pada hatinya meleburkan, karena badannya ada secara syariat adalah merupakan hamba Allah, hatinya adalah cermin Allah. Kenapa disebut cermin? Inilah tadi semua cara kita untuk melihat Allah tadi semua. Maka Allah dalam Al-Quran berfirman tadi Allahu nurus samawati wal ar masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Di sini ada kamiskat
Di dalamnya ada misbah. Tapi di dalam misbah ada azujaja, ada semprongnya tadi semua. Itulah yang harus kita jaga tadi semua. Maka bagaimana kita akan melihat pada cermin yang kotor tadi semua? Tidak mungkin takhalaku bi ahlakillah. Selama kita ruang relung kolbu, misbah ini dikuasai oleh jelaga di luarnya tadi semua. Itulah kenapa kita dilatih untuk imsak. Jangan sampai sifat sombong, satu noda pada azuzaja, pada apa semprong lampunya tadi semua. Sombong, besar kepala tadi semua. Sifat bahimia, subuhnya, syaitonia, akhirnya menutup daripada jelaga itu tadi. Padahal hati kita adalah cermin Allah. Tubuh kita hafal Allah secara syariat, tapi hati kita secara tarikat adalah cermin Allah. Sementara nyawa kita adalah merupakan secara hakikat adalah wujudullah, dan sesungguhnya rahasia kita adalah merupakan itulah Allah, la ilaha illallah di dalamnya dari semua. Ya. Jadi kalaupun kita dalam imsak secara hakikat adalah tujuannya katakan adalah dikatakan waqa'a fi mahabbati ghairillah dikatakan tujuan daripada imsak secara hakikat adalah mahbubun wala margubun wala matlubun. Tidak ada yang dicintai, ya. Di sini tidak ada yang diingini tadi, dan tidak ada yang dicari tadi, katakan ada mahbubun wala margubun wala matlubun fid dunya wala fil akhirah, di dunia dan di akhirat tidak ada yang dicari kecuali Allah tadi semua, ya. Tidak ada yang dituju kecuali Allah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Itulah kenapa zikirnya adalah dengan la ilaha illallah, menafikan segala yang selain Allah, mengisbatkan adalah kepada Allah tadi. Itu ya dikatakan adalah ya Ibu Yamin, ya selamat malam, ya Kang Yus, Kang Hendy masih jualan ya. Teman Kang Majlis, teman Nyesa mawa ke dia. Tuh, syukur dia hadir tadi semua, ya. Maksudnya diborong ku Abah lain gratis tadi semua. Daripada teu beak didinya dibeakeun di dia bayar ku Abah lah tadi. Diborong jeng-jeng nu nanggung-nanggungna. Itu ya. Nah, dikatakan yang berkaitan dengan imsak secara hakikat tadi semua berarti dikatakan faida waqwa faida waqwa fi mahabbati ghairillah, pada saat kita mencintai yang selain Allah, fasada saumul haqiqati, maka batalah saum secara hakikat itu. Jadi kalau saum syariat tadi imsak dari makan, minum dan bersetubuh, berjudi boleh, berzina tadi, mencuri boleh, ngerampok boleh, tadi semua, riya boleh, sombong boleh, kan yang disuruh tahan apa? Makan, minum dan bersetubuh. Maka itulah kenapa saum syariat itulah muaqqatun, tetapi secara imsak secara hakikat adalah muabbadun, adalah selamanya. Saum sebelum saum, saum di dalam saum, tetap saum setelah saum, imsak sebelum imsak, imsak di dalam imsak, imsak setelah imsak tadi semua, ya. Jadi nggak ada lagi dibatasi oleh waktu, oleh bedug, oleh apapun, semua selamanya kita tadi sama. Apalagi kalau kita bab imsak yang dikaitkan dengan bab jumroh tadi semua. Kenapa ada jumratul aqobah, ada jumratul wusta, ada jumratul ula? Kenapa pula tadi semuanya masing-masing ada 7 tadi semua. Harus tawaf dengan 7 putaran. Lempar jumratul aqobah 7 lemparan. Jumratul wusta adalah 7 lemparan. Jumratul ula adalah 7 lemparan. Sama. Karena itu adalah bertawaf pada diri kita. Yang pertama adalah jumratul aqobah, tawaf pada diri jasmad alamul mulki, naik ke dalamnya ke alamul malakut, naik ke dalamnya adalah alam fuad, adalah ibaratkan jumrah ula adalah tadi semua melempar, membuang tadi semua, kan tadi semua intinya melempar itu membuang dari diri kita. Kalau imsak adalah mengekang, menahan, tetapi kalau seandainya adalah kalau jumroh itu adalah membuang sifat-sifat madmumah. Kenapa harus dibuang? Gelas ini kalau penuh dengan sifat kesombongan, iri, dengki, hasud, sum'ah, namimah, tadi semua sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitonia, tidak akan ada, karena kolbu kita ini hanya satu penghuninya. Diisi Allah kah atau setan kah tadi semua? Diisi Allah kah oleh hawa nafsu kah di dalamnya tadi semua? Maka tidak ada jalan lain, adalah kita harus mentakholi. Takholi itu adalah dari kata kholwun tadi semua, kholwat tadi semua, membuang tadi semua sifat-sifat madmumah tadi semua. Itu kita syariatnya tadi semua. Hakikatnya adalah kekuasaan Allah tadi semua, ya. Takholi adalah untuk mentahali, memasukkan sifat mahmudah. Setelah kita jumroh tadi semua 7 lemparan masing-masing, tawaf 7 putaran, kemudian sa'i 7 balikan, barulah disitulah akan tahali, masuklah sifat sabar, sifat syukur, sifat zuhud, sifat qanaah. Masuklah nanti setelah sifat-sifat Allah lahir, datanglah pada kita tangan ini, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, dia akan senantiasa ingin memberi. Itulah yang kemarin tibulah akhlak Allah adalah khairun nas anfa'um linnas, senang memberi, senang menyayangi, senang memberi, bahagia dia memberi itu. Jadi orang yang sudah di level itu, bahagia itu memberi, ya, bukan menerima. Kalau orang yang nisabnya imsak di level syariat, bahagianya itu menerima. Tapi kalau imsaknya di level fuad, imsaknya di level yang tadi itu ada di alam hakikat, maka bahagia itu pada saat dia memberi, karena lahirlah sifat Allah di situ, ya. Sifat Rahman akan muncul padanya. Bahkan tidak hanya itu, sifat aziz, gagah, sifat jabar, sifat kohar, tadi semua.
Maka hati-hati orang-orang yang jangan bermusuhan dengan orang yang semacam begitu, karena semuanya akan ditampar bukan oleh dirinya tadi semua, tadi semua, karena oleh kesucian orang itu di dalamnya tadi semua. Karena orang itu tidak akan punya dendam, orang itu tidak akan punya kata benci, orang itu sudah memandang semuanya adalah alif lam mim istighraq, seluruhnya puji itu milik Allah. Kemanapun dihadapkan, makhluk apapun, yang najis pokoknya apapun, dia tidak lagi yang memandang yang di luarnya, karena dia pandang yang di dalam, yang di sebaliknya. Unduru madafis samawati wal ar, yang di sebaliknya tadi semua. Abaha wis nanangkeun Allah laka kepadamu antanduro, melihat seluruh isi alam ini dan juga melihat diri, ma yang berkaitan dengan seluruh alam ini termasuk diri, bil mukawwanat. Di sebaliknya mukawan itu ada kawana, di sebaliknya abdun itu ada ma'bud, di sebaliknya ada khalik itu makhluk itu ada khalik. Tadi semua, ya. Inilah sahabat tadi semuanya. Sesungguhnya itulah kenapa syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat sama aja. Sesungguhnya syahadat, sholat, zakat, puasa itu satu sebetulnya. Itulah kenapa disebut rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Artinya tidak berpisah rukun itu. Rukun ya rukun. Tadi semua. Tadi ya. Saumnya tidak bukan Ramadan, hajinya bukan Zulhijjah. Tadi semua. Zakatnya bukan nunggu haul, enggak. Rukun udah semua. Di situ sholat, di situ zakat, di situ puasa, di situ haji, dalam satu kegiatan dan semua. Setiap geraknya 5 hal sekaligus, 6 iman bersatu di dalamnya, 5 rukun Islam ada di dalamnya, dan 1 di penghujungnya adalah rukun ihsan. Anta budallahu ka'annaka tarah. Dia sudah mampu melihat Allah tadi. Tadi kalaupun dia belum mampu melihat fa illam takun tarah fa innahu yarah, dia sudah bisa merasakannya. Nah itu ya, kalau sudah di sana maka selesailah perjalanan Anda. Tinggal Anda nikmati hidup ini tadi semua ya. Jalani hidup ini, nikmati hidup ini. Leburlah pada lautan tadi semua. Dan Allah pun sudah mengundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, bergabunglah wahai kekasihku, wahai hambaku tadi semua. Fadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi hambaku, bergabunglah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam taman-tamanku, ke dalam syurgaku tadi semua ya. Nah, inilah Lailatul Qadar juga sama. Lailatul Qadar lah tadi semua, wusul lah itulah sama, mi'raj lah itulah maknanya semua ya. Mau tanggal 21 oke, tanggal 23 masuk, mau tanggal 25 siap, tanggal 27 masuk, 29 masuk karena seluruh tubuhnya, 21 adalah karena dia sudah memandang seluruhnya adalah satu, adalah syuhudul wahdah bil wahdah tadi semua. 3, dalam tubuhnya itu adalah sudah antara apa namanya nur insan, nur Muhammad, nurullah sudah menjadi satu tadi semua. Syariat lebur ke dalam tarekat lebur ke dalam hakikat, hakikat masuk ke dalam makrifat, satu tadi semua. 5-nya juga sudah masuk dia ke dalamnya. Apa namanya? Tubuhnya sudah menjadi alhamdulillah, alif lam ha mim dal. Dan maka dia akan memandang seluruh makhluk ini syuhudul kasrah bil wahdah. Seluruh puji adalah miliknya semata. Ini semua. Masuk Lailatul Qadar di tanggal 25. Masuk lagi apa namanya? Lailatul Qadar tanggal 27 karena semuanya dia sudah mampu melihat, dia datang dari martabat alam 7, dalam alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsan, insan, dari turun dari nasul kamilah, madiyah, rodiyah, mutmainah, mulhimah, lawamah, dan hiduplah latifatul qalbi, latifatul siri, latifatul ruhi, latifatul khafa, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalbnya, tadi semua. Maka tadi semua nur insannya, nur nabatinya, nur hewaninya, nur idopinya, sampai nur robbani sudah menyatu dalam 7. Dia sudah tubuhnya sudah lempar jumroh 7 lemparan, tubuhnya sudah tawaf 7 putaran, tubuhnya sudah sa'i 7 balikan. Maka tanggal 27 berarti dia sudah Lailatul Qadar. Adapun tanggal 29 adalah juga sama, berarti dia sudah mampu menutup 2 lubang matanya, 2 lubang telinganya tadi semua. Dia sudah la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sampai la maujudun bihaqi ilallah. Seluruhnya tadi dia berkata, namaku Allah tadi semua, namaku Allah, wujudku Muhammad, wajahku Adam, rahasiaku insan. Nah, inilah sahabat ya. Jadi ternyata mau syahadat, mau sholat, mau zakat, mau saum, mau imsak, mau haji, sebetulnya satu yang kita bahas itu tadi semua ya, dalam satu kesatuan ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan yang berkaitan. Nah kalau sudah begitu dikatakan oleh apa namanya Syaikhul wa huwa anna yarji'a ila mahabbatihi wa liqa'ihi subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Nah, orang yang sudah demikian maka dikatakan dia sudah mencintai Allah ya, dan dia telah menemuinya, wa liqa'ihi dia telah menemuinya, subhanahu dia menemui Allah wa ta'ala fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Dia udah berjumpa liqa faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Nah, kemarin tadi malam Abah sudah bahas amal soleh dan amal hasanah semua. Maka jangan bangga dengan sholat. Sholat itu perbuatan Allah padamu. Jangan bangga dengan haji. Haji itu perbuatan Allah padamu. Semuanya ya.
semua amal hasanah itu perbuatan Allah, af'al Allah pada diri kita. Maka Allah tidak akan bangga kerjaan dia. Nah, terkadang malah munafik, kerjaan Allah diaku oleh kita. Dari semua, apalagi lebih buruk lagi, udah kerjaan Allah diaku oleh kita menuntut Allah. Ini dari semua kebodohan yang sangat luar biasa dari semua, ya. Itu saja barangkali sebetulnya kalau kita membahas syahadat, sholat, zakat, saum, imsak ini. Nah, di saum ini akan ditemukan pemahaman yang luar biasa. Dari semua, makanya dikatakan as-saumu li wa ana ajibi. Saum itu adalah untukku dan akulah yang menjadikan yang akan membalas, bahasanya membalas tadi semua. Karena engkau sudah al-insanu siri wa ana siru. Kamu adalah aku adalah kamu tadi semua. Innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa ana qataltuhu wa ana diyatu. Akulah pengganti dirimu. Gagah sudah dia. Itulah yang dikatakan bahwa orang yang semacam inilah yang dikatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu semua. Nggak takut dengan nggak makan, nggak takut dengan disakiti, nggak takut dengan tidak diakui, nggak takut dengan apapun. Tadi semua. Ana inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tadi semua. Itu saja barangkali Kang Ujang dari pembahasan tentang imsak. Semoga ada manfaatnya khususnya buat Abah yang bicara tidak lebih alim dari yang mendengarkan tadi semua, ya. Kita semua dan juga buat sahabat Abah dan muridnya pengarsa Abah dari TKN, insya Allah guru agung pengarsa Abah selama kita sudah menjadi muradbih. Nah, syaratnya muradbih bukan hanya ikhwan, karena tingkatannya ikhwan naik kepada murid, murid naik kepada murad. Nah, kalau sudah menjadi muradbih sampai kapanpun kita tidak akan terputus. Maka dia yang tidak terputus dengan mursyidnya, dia yang sudah menjadi muradbih tadi semua. Nah, tadi ikhwan masih putus, murid masih putus tadi semua. Hanya dia yang sudah menjadi murad dan muradbih. Apalagi yang muradbih adalah dia yang sudah menyatu dengan gurunya, berarti menyatu dengan Rasulullah, menyatu dengan Allah, sudah satu dia. Dia sudah tidak lagi ngomongin murid gurunya, sudah tidak akan ngomongin lagi kepada Nabi dan Rasulnya, semuanya sudah dalam satu kesatuan semua. Ya, ibaratkan roti antara tepung, antara gula dan manisnya, antara warna udah menyatu dengan satu tulisan roti dan semua. Ya, tidak bisa dipisahkan lagi. Itu saja, mudah-mudahan bisa difahami, ya. Mohon maaf atas kekurangan. Sehat semua teman ya semua, dan senantiasa, dan kita jangan kecil hati dalam hidup tadi semua, ya. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Apapun Anda, posisi Anda hari ini, itulah yang terbaik dari Allah dari semua. Jangan anggap Anda lebih buruk dari pekerjaan orang lain. Jangan Anda lebih tidak beruntung dibandingkan orang lain. Setiap kita adalah manusia, adalah limited edition. Kita ditugaskan masing-masing berbeda tugasnya. Sebagaimana dalam film sinetron, ada jadi orang kaya, ada orang yang tidak kaya, ada orang jadi direktur, ada kondektur, ada office boy, ada peran petani, ada peran ini, ada peran itu, ada peran supir, ada peran konektor, dan lain sebagainya. Kita hanya memerankannya saja dari semua. Kalau ini ingin bagus perannya, ayo perankan sekarang. Jangan sampai di film berikutnya layar dikembangkan kembali, engkau akan berubah posisi perannya dari semua. Jangan aneh, yang tadinya direktur bisa jadi kondektur, yang tadinya kondektur bisa jadi direktur, yang tadinya adalah karyawan bisa jadi pemilik perusahaan, yang tadinya pemilik perusahaan, kalau dia tidak syukur maka dia akan menjadi karyawan tadi semua, ya. Ini hanya dipahami oleh orang-orang yang sudah mampu melihat.